Ahibahil kiram, milad Auma yang ke-9 ini harus diartikan oleh kita semua. Ini merupakan milad perjuangan ulama, milad perjuangan di mana ulama-ulama Madura telah menunjukkan secara nyata, saudara, baik dengan ucapan maupun perbuatan, untuk merajut ukhuwah Islamiyah di antara para kiai dan para ulama, juga kepada para habaibnya. Alhamdulillah. Dan kita tahu, saudara, bahwa bersatu dan bersaudara itu merupakan misi yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu misi yang dibawa oleh Nabi adalah mempersaudarakan kaum muslimin, saudara, dan menyatukan mereka. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Saudara, dalam ayat ini tegas Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Bahkan di sini digunakan innama adatun min adawatil hasad, artinya isyarat bagi kita orang beriman itu hanya yang mau bersaudara. Kalau nggak mau bersaudara, saudara malu mengaku sebagai orang beriman. Nggak sampai di situ. Dalam ayat ini disebutkan innamal mu'minuna ikhwah. Artinya apa, saudara? Persaudaraan di antara kita tidak diikat oleh nasab, tidak diikat oleh silsilah, tidak diikat oleh suku, tidak diikat oleh budaya, tidak diikat oleh batas negara, saudara, tidak. Tapi persaudaraan Islam diikat dengan iman. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saya mau tanya, apakah persaudaraan di antara kita, saudara, diikat dengan suku, dengan budaya, dengan bangsa, dengan negara, dengan nasab? Jadi yang mengikat persaudaraan kita apa? Sekali lagi apa? Sekali lagi apa? Iman, saudara. Bagaimanapun nasab kita, apapun suku bangsa kita, bagaimanapun warna kulit kita, saudara, selama kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kita semua bersaudara. Betul? Dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, itu saudaranya muslim. Saudara, jelas persaudaraan di antara kita diikat dengan Islam dan iman. Apapun suku bangsa kita, bagaimanapun nasab kita, nggak peduli mau Arab, mau Ajam, mau Habib, mau bukan Habib, saudara, selama mereka beriman kepada Allah, mereka semua bersaudara. Betul? Bahkan kemuliaan kita semua bukan ditentukan oleh nasab, bukan ditentukan oleh kekayaan, bukan ditentukan oleh jabatan, tapi ditentukan oleh ketakwaan kita kepada Allah. Inna akramakum indallahi. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Dari nasab yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, saudara. Semua orang punya nasab, semua orang bernasab, saudara. Semua itu adalah pemberian Allah, bukan untuk disombong-sombongkan, bukan untuk dibangga-banggakan, tapi untuk disyukuri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Betul? Saya mau tanya, dulu waktu kita di perut ibu kita sebelum lahir, apa ada formulir pendaftaran mau jadi bangsa apa? Ada pendaftaran enggak? Ada pendaftaran enggak? Enggak ada, saudara. Udah Allah yang tentukan. Oh, ini jadi orang Jawa, ini jadi orang Madura, ini jadi orang Betawi, ini jadi orang Ambon, ini jadi orang Ajam, ini jadi orang Arab, ini jadi keturunan Nabi, ini bukan keturunan Nabi. Tapi pada faktanya kita semua turunan Nabi, saudara. Nabi apa? Abul Basar siapa? Nabi apa? Saya
sini saudara, kita turunan Nabi Adam bukan? Yang merasa bukan turunan Nabi Adam angkat tangannya. Saudara, kalau bukan turunan Nabi Adam bahaya. Karena ada teori Darwin yang mengatakan manusia dari monyet. Jadi kalau ada yang bukan turunan Nabi Adam berarti turunan orang Madura apa bilangnya? Ketat. Oh, ketat. Tahu ketat? Alhamdulillah, kira-kira jelas ya. Nah, sekali lagi saya mau bertanya, saudara semuanya, apakah kita dipersaudarakan dengan suku dan budaya? Apakah kita dipersaudarakan dengan suku bangsa? Apakah kita dipersaudarakan dengan harta benda? Yang mempersaudarakan kita adalah siap bersaudara, siap jadi orang beriman. Takbir, sallu ala nabi. Nah, kalau kita jadi orang beriman, saudara, Allah amanatkan kepada kita, saudara. Apa amanat Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran untuk kita semua? Faqala ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la berpegang teguhlah kamu sekalian kepada hablullah, kepada tali Allah, hukum Allah, agama Allah, aturan Allah, syariat Allah. Wajib kita bersatu bersama, tidak boleh pecah belah di dalam memegang agama Allah subhanahu wa ta'ala. Allah amanatkan wala tafarraqu, jangan sekali-kali kamu bercerai-berai. Nah, kali ini saya mau tanya, siap bersatu tidak? Siap bersatu tidak? Nah, bersatunya fil khairat, bukan bersatu dalam korupsi, bukan. Ini banyak pejabat di mana-mana korupsi berjamaah. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Kita disuruh sholat berjamaah, berbuat baik berjamaah, berjuang untuk Islam berjamaah. Jangan berjamaah untuk kejahatan, jangan berjamaah untuk kemungkaran. Ini korupsi udah kacau nih di kita punya negeri. Ntar Habib Hamid bawain tuh meski anti korupsi, dicari dulu nanti. Ini di Indonesia saudara, dulu maaf nih Pak, Bu, alhamdulillah kirain tidur Bu. Alhamdulillah, tapi ibu-ibu biar jauh mendengarin semua. Alhamdulillah, kita doain mudah-mudahan ibu-ibu kita menjadi perempuan solehat, keluarganya harmonis, dapat keturunan yang solihin dan solehat. Amin ya rabbal alamin. Nah, baik ya kawan, saya mau tanya sekarang, di kita punya negeri korupsi merajalela tidak? Banyak tidak? Dulu di zaman Orde Baru, di zaman Pak Harto, korupsinya masih malu-malu di kolong meja. Korupsinya di mana? Di kolong meja. Orang Madura bilang kolong meja apa? Di kolong rumah. Di kolong rumah. Begitu masuk reformasi, saudara, korupsinya naik pangkat di atas meja. Di atas. Sekarang lebih brengsek lagi, korupsi meja-mejanya di bawah, rumah-rumahnya di bawah. Kacau tidak? Ayo jujur jawab, kacau tidak? Nah, yang begini biarkan atau lawan? Siap lawan koruptor? Siap lawan koruptor? Betul? Takbir. Mestinya saudara, yang kita serang itu koruptor, yang kita protes itu koruptor, yang kita permalukan itu koruptor. Ini
ini biarkan atau perbaiki? Biarkan atau lawan? Takbir. Saudara, korupsi itu berbahaya. Udah gitu korupsinya nggak tanggung-tanggung, triliunan. Saya mau tanya, orang Madura pernah lihat duit triliunan? 100 triliun? 10 triliun? 1 triliun? Miskin banget. Coba saya mau tanya lagi, semua pernah lihat duit triliunan? Betul? Kalau saya belum juga. Sama-sama miskin kita, saudara. Bayangkan, saudara, itu duit yang dikorupsi bukan lagi puluhan ratusan triliun, sudah mencapai ribuan triliun. Jangankan 1000 triliun, 1 triliun saja beli bakso Pamekasan kelelep. Kira-kira jelas gak? Berarti saudara, koruptor-koruptor itu berbahaya tidak? Berbahaya tidak? Siap lawan koruptor, siap ganyang koruptor. Takbir. Sallu ala nabi. Jadi korupsi ini menggerogoti, saudara, keutuhan bangsa. Nggak boleh kita biarkan. Nanti kita minta Habib Hanif untuk bacakan qasidah anti korupsi. Setuju? Setuju? Nah, tapi saya terusin dulu, jangan baca dulu. Sebab kalau saya udah bersuara, tahu-tahu berhenti 10 menit, suara hilang lagi, saudara. Nah, jadi kita teruskan dulu. Pokoknya yang penting saya mau tanya di sini semua, siap bersaudara? Siap bersatu? Betul? Takbir. Termasuk, saudara, tadi saya lihat di depan sebelah sana, saudara, di belakang Anda ada baliho. Usut tuntas pembantaian KM 50. Setuju? Setuju? Ini nggak bisa kita lakukan kalau kita tidak bersatu, kalau kita tidak bersama, kalau kita tidak bersaudara. Saudara, tahu gak kenapa sekarang ini habaib diserang, kiai dihina? Karena ada yang ketakutan KM 50 diusut kembali, saudara. Mereka ketakutan, sebentar lagi mereka tidak punya kekuasaan, saudara. Kita tidak peduli mau jenderal, mau menteri, bahkan presiden sekalipun, kalau terlibat dalam KM 50 akan kita kejar sama-sama, saudara. Takbir. Siap kejar mereka, siap hajar mereka, siap lawan pembantai KM 50. Takbir. Ini pembantai ini bencong. Bu, Pak, banci. Orang Madura bilang apa banci? Bentuh. Susah banget. Bantuh, saudara. Kenapa tuh pembantai KM 50 kita sebut bentuh? Udah di fase-fasein dah. Kenapa, saudara? Sebab, saudara, mereka menghadang, mereka menyergap, saudara, saya dan keluarga saat sedang perjalanan untuk pengajian keluarga. Habib Hanif ikut di mobil tersendiri, saya di mobil di belakang Habib Hanif, saudara. Putri-putri saya ikut, cucu saya, saudara, waktu itu ada 9 masih bayi, semuanya ikut. Saya punya istri almarhumah Syarifah Fadlon binti Fadil bin Yahya ikut, saudara. Ini di mobil keluarga banyak perempuannya. Mereka hadang, mereka sergap, mereka merencanakan untuk pembunuhan terhadap saya, bahkan keluarga. Mereka sudah dapat informasi. Kami jalan, saudara, di jembatan layang, yaitu jalan tol MBZ, saudara. Itu kalau kita disergap, dihantam mobil kita dengan mobil yang sedikit lebih kuat, lebih besar, maka kita akan terbalik dan jatuh, yaitu ke bawah jembatan, saudara. Ya, mereka ingin membunuh, tapi laskar-laskar kita cekatan, saudara. Ini laskar-laskar yang suka ngaji, ini laskar-laskar yang nyantri, ini laskar-laskar, saudara, anak-anak soleh.
tapi mereka melihat saya sekeluarga dalam bahaya, saudara. Mereka langsung cekatan, mereka usir satu persatu dengan mobil mereka, mobil-mobil yang ingin mencelakakan kami, saudara. Sampai akhirnya komandan Laskar mengatakan, Habib, jangan keluarga, segera berangkat lebih cepat, biar mereka yang menyergap kami hadang di sini. Takbir. Mereka hadang, saudara, di dalam tol. Mereka hadang, tapi akhirnya apa yang terjadi? Yang menghadang diberondong, ditembaki, sampai satu laskar yang duduk depan supir, saudara, kena peluru di matanya. Kemudian sekarat, yang satu lagi yang duduk di tengah sebelah kanan pintu, bolong, saudara, pintunya, dan masuk peluru ke perut sampai ke pinggang, saudara. Biadab, biadab. Kita tidak bawa senjata, jangankan senjata api, kayu pun kita tidak bawa, karena kita mau ngaji, bukan mau perang. Kenapa saya katakan mereka ini bencong, saudara? Bentuk kenapa, saudara? Sebab dalam dunia mafia saja, tahu mafia? Dalam dunia mafia, ini dunia kejahatan, itu ada aturan. Nggak boleh ganggu perempuan, nggak boleh ganggu anak-anak. Masya Allah, mafia, gerombolan penjahat masih punya aturan. Jangan ganggu perempuan, jangan ganggu anak-anak. Ini aparat, saudara, yang punya pangkat, yang punya seragam, saudara. Tega-teganya mereka kejar, mereka ingin berondong semua perempuan dan anak-anak yang jalan dengan saya. Biadab, biadab, saudara. Makanya begitu saya keluar kemarin dan saya lepas dari bebas bersyarat, yang pertama kali saya tantang adalah mereka. Hei, pembantai-pembantai KM 50, siapapun engkau, apakah engkau jenderal, menteri, presiden sekalipun, saya nggak peduli. Kalau memang kalian berani, jantan, gentleman, tentukan saja hari apa, tanggal berapa, jam berapa, di mana, kita siap perang lawan mereka. Betul? Takbir. Siap perang lawan mereka, siap habisi pembantai KM 50. Takbir. Kita tantang, kapan kalian menghadang lagi, kapan kalian mau bantai lagi, saya siap untuk menghadapinya kapan saja, di mana saja. Silakan tetapkan waktunya, saudara. Jadi jangan main-main. Ini urusan nyawa orang, saudara. 6 orang itu santri, anak muda, soleh, bukan preman, saudara. Mereka juga punya orang tua, ada ayahnya, ada ibunya, ada kakaknya, ada adiknya, diperlakukan sedemikian rupa. Udah gitu apa? Udah diculik, disiksa, dibunuh, difitnah, saudara. Kurang ajar. Kenapa mereka saya katakan diculik, saudara? Setelah laskar-laskar kami ini ditembaki dan tidak berdaya, mereka digiring ke KM 50, saudara. Di KM 50 berdasarkan kesaksian para pekerja yang ada di KM 50, saudara, bahwa 6-6-nya saat dibawa ke KM 50 masih hidup. Yang 4 sehat, bahkan diperintahkan untuk tiarap di aspal oleh para pembantai. Yang 2 sedang sekarat, saudara, karena 1 bolong, dia punya matanya kena peluru, darah bercucuran begitu banyaknya. Yang 1 lagi besar lubang di jurusan paha, pembuluh darah besar, saudara, sehingga darah sulit dihentikan, sehingga mereka nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, tapi mereka masih hidup, saudara, belum mati. Kemudian selanjutnya para pekerja di KM 50 menginformasikan, Habib, saat di KM 50 semuanya 6-6-nya masih hidup. Begitu mereka sampai, Habib, ada aparat-aparat bersenjata mengumumkan, minggir, warga minggir, ini ada teroris ditangkap. Warga minggir semua, ini teroris. Kurang ajar, dia fitnah sebagai teroris.
Warga kemudian minggir, tapi ada beberapa warga yang sempat merekam, saudara. Begitu ketahuan merekam, mereka semua dipegang oleh aparat, dipaksa untuk menghapus rekamannya. Saudara, akhirnya yang 4 dipindahkan ke mobil mereka. Yang 2, saudara, dimasukkan ke mobil yang lainnya. Karena yang 2 dalam keadaan sekarat, harus digotong masuk ke mobil, saudara. Malam itu dibawa entah kemana, tidak ada yang tahu. Saya dan keluarga kemudian langsung menuju ke kampung turis, satu wilayah yang memang kita rencanakan untuk pengajian keluarga, saudara. Sekaligus, saudara, untuk isolasi mandiri dari penyakit COVID ketika itu yang masih merajalela, saudara. Singkat cerita, sampai pagi, saudara, kami telepon semua posko-posko FPI yang ada di Kerawang dan Purwakarta. Kami perintahkan sepanjang malam itu cari mobil Laskar 1 hilang. Tapi kami dengar dari rekaman bahwa mereka tertembak, mereka luka. Setelah itu putus komunikasi kami, saudara. Nah, kemudian Laskar semua bergerak, datang ke setiap kantor polisi, datang ke setiap rumah sakit dan klinik, saudara. Datang ke tempat pos-pos peristirahatan yang ada di seluruh sepanjang jalan tol, saudara. Tidak ditemukan dan tidak ada informasi. Sampai jam 8 pagi saya minta pengacara di Jakarta. Kita telepon, datang ke Polda Metro Jaya buat laporan kalau 6 laskar kami hilang. Ceritakan peristiwanya, saudara. Kalau ada yang bertanya, Habib, kenapa lapor ke Polda? Karena saat kejadian kami nggak tahu mereka polisi. Mereka tidak pakai seragam, mereka tidak pakai mobil dinas, mereka tidak menunjukkan kartu kalau mereka petugas. Tidak ada. Yang kami tahu mereka penjahat, mereka bajingan, saudara. Kami nggak pernah tahu kalau mereka itu adalah polisi. Maka itu pengacara kami datang ke Polda Metro Jaya jam 8 pagi buat laporan. Semalam ada sebuah mobil yang mengawal daripada Habib Rizik, dikejar, disergap, dan sampai sekarang hilang entah kemana. Ditanya oleh Polda Metro, tahu gak siapa yang menyergap ini? Kami jawab nggak tahu. OTK, orang tidak dikenal, saudara. Kita sampaikan apa adanya. Sampai jam 10 pagi terus kita cari, nggak ada kabar. Akhirnya jam 10 pagi di tempat peristirahatan saya kumpulkan beberapa elit FPI, saudara. Kiai-kiainya, ustadznya. Saya katakan, kalau sampai jam 12 nanti kita tidak dapat kabar, saya punya firasat 6-6-nya sudah dibunuh. Yuk kita berdoa saja, mudah-mudahan mereka selamat. Kalau memang mereka dibunuh, kita mohon kepada Allah agar yang membunuhnya ketahuan siapa, agar jasad mereka ditemukan sehingga kita bisa urus sebagaimana layaknya, saudara. Jam 11 tidak ada kabar. Jam 12, subhanallah, ini kekuasaan Allah, ini karamatus syuhada, ya ikhwan. Anda tahu itu 6 orang kalau dibunuh terus ditanam, dikubur di mana saja, kami nggak bakal pernah tahu kalau yang melakukannya adalah aparat, saudara. Itu yang kami takut. Kalau mereka dibunuh, dibuang ke laut, nggak ada yang tahu yang bunuh siapa. Tapi kali ini, saudara, kehendak Allah lain. Karamatus syuhada, karamatus syuhada, saudara. Di mana, saudara, Kapolda Metro Jaya pangkat 2 bintang mengumumkan sendiri, saudara, dari mulutnya. Siapa yang putar mulutnya, siapa yang buat dia ngaku. Dia cerita bahwa kami diserang oleh 10 laskar FPI, terpaksa kami tembak, 6 orang mati di tempat, 4 orang melarikan diri. Walaupun isinya bohong, dusta, fitnah, tapi dia sudah ngaku bahwa laskar FPI dibunuh oleh aparat, saudara. Takbir. Ini karamah siapa? Karamatus syuhada. Jangan main-main dengan orang yang mati syahid, saudara. Jangan main. Karamatus syuhada
Saudara, nggak sampai di situ. Karamatus syuhada. Kapolda Metro bingung memberikan pernyataan. Hari ini dia bilang Laskar FPI membawa senjata asli. Besoknya diubah, saudara. Laskar FPI ternyata membawa senjata rakitan. Lusanya diubah lagi. Dia bilang Laskar FPI rebut senjata polisi dan itu yang digunakan. Kok bisa linglung? Bisa lain-lain dari hari ke hari. Kekuasaan siapa itu? Kekuasaan siapa itu? Takbir. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha kuat? Takbir. Allah yang buka rahasia mereka semua, saudara. Enggak, kami enggak pernah tahu. Terbongkar semuanya. Alhamdulillah. Kemudian saudara, mereka bawa ternyata Laskar itu ke satu tempat, mereka eksekusi. Cerita polisi, Laskar melawan, terpaksa ditembak. Bohong. Bohong, saudara. Mari kita buktikan, saudara. 6 jenazah, saudara, 6-6-nya ada luka tembak di jantung. Sama semuanya di jantung. 6-6-nya ada luka tembak di paru-paru. Sama semuanya di paru-paru, saudara. Dan yang menariknya, luka di tubuh, lubang peluru, kulit atasnya terbakar, saudara. Artinya apa? Ditembak jarak dekat, saudara, nempel. Kalau ditembak jarak jauh nggak ada luka bakar, saudara. Tapi kalau ditembak nempel ke dadanya, ya pasti ada luka bakar, saudara. Allah yang bongkar. Mereka bilang ini tembak-tembakan. Dari mana tembak-tembakan? Mereka bilang Laskar menyerang duluan. Bohong. Lalu apa yang terjadi, saudara? Mereka bilang 4 Laskar melawan. Baik, kalau 4 Laskar dikatakan melawan, terpaksa ditembak. Tembakannya 4-4-nya sama di jantung semua. Tembakannya 4-4-nya sama di paru-paru semua. Jago banget itu nembaknya, saudara. Lagi bergumul dalam mobil, ditembak semua, tembakannya pas di jantung. Hebat betul itu, saudara. James Bond juga kalah itu. Kira-kira jelas gak? Itu cerita benar atau ngawur tuh? Benar atau ngawur? Anggap benar. Anggap benar. Iftirat, saudara. Andai kata benar, saudara, bagaimana yang 2 lagi? Kan yang 2 sekarang. Kan yang 2 bergerak aja nggak bisa. Mesti digotong. Bagaimana mereka melawan? Yang 2 bagaimana melawannya? Kok ternyata dihabisi juga? Kok ditembak di jantung juga? Kok ditembak di paru-paru juga? Biadab tidak? Biadab tidak? Jahat tidak? Zolim tidak? Jadi mereka jahat. Habis sudah begitu, saudara, mereka tahan jenazah di rumah sakit, nggak boleh dibawa pulang. Saudara, saya ketika itu diamankan di pesantren Markas Syariat di Gunung, saudara. Adapun Sekjen FPI dan Ketua Umum FPI ketika itu Kiai Sobri dan Haji Munarman, ia mengatur di markas Petamburan. Mereka larang saya turun. Habib, jangan turun ke Jakarta. Ini di Jakarta udah ada ribuan manusia kumpul, kita nggak tahu siapa mereka. Kita nggak bisa bedakan. Kalau ada yang menyusup nanti di situ bisa membahayakan Habib. Jadi saya nggak dikasih turun, saudara. Tapi dari atas saya telepon beberapa tokoh nasional, beberapa anggota DPR RI, minta bantuannya ambil jenazah 6 Laskar dari rumah sakit Mabes Polri, saudara. Ambil. Polri bilang kita bisa kasih, tapi syarat nggak boleh dibuka. Sampai rumah cukup lihat mukanya, habis itu kuburkan. Nggak boleh dibuka ini jenazah. Anggota DPR janji, baik, kami dari anggota DPR nggak bakal buka. Haji Munarman tanya saya, bagaimana perjanjian? Nggak apa-apa DPR yang janji, yang penting jangan saya yang janji. Kira-kira jelas gak? Paham gak? Janji DPR, tanda tangan, diambil itu jenazah, bawa pulang ke rumahnya. DPR serahkan ke orang tuanya,
DPR nggak ingkar janji, betul? Betul? Begitu jenazah dari tangan orang tua, semua kita kumpulkan di Petamburan. Saya minta saudara lewat telepon buka semua jenazah, lihat apa yang ada di badannya, rekam, foto, videokan. Luka sekecil apapun harus kita dokumentasikan, saudara. Teman-teman ada ngomong, Habib tapi udah janji. Yang janji bukan kita kan? Yang janji siapa? Yang janji siapa? DPR udah menepati janji, sudah selesai. DPR nggak ingkar janji, serahkan jenazah pulang. Urusan buka urusan kita, betul? Begitu kita buka, itu yang kita temukan, saudara. Semua luka kita rekam, semua luka kita dokumentasikan. Begitu ada dokumentasi, Polri nggak bisa berbohong, nggak bisa bergerak, tapi tetap masih nggak ngaku, kurang ajar. Masya Allah, kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya tuh, perbuatannya zalim tidak? Jahat tidak? Udah diculik, disiksa, dibunuh, difitnah, saudara. Makanya saya bersumpah demi Allah, saudara, sampai kapanpun para pembantai KM 50, apapun jabatannya, mau dia jenderal, mau dia menteri, mau dia presiden, jika terbukti mereka terlibat, akan kita kejar dari dunia sampai akhirat, saudara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Yang setuju kepalkan tangannya semua. Takbir. 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 Siap lawan pembantai KM 50. Siap kejar pembantai KM 50. Siap habisi pembantai KM 50. Takbir. Sallu ala nabi. Saudara, polisi yang baik banyak, pejabat polisi yang baik banyak, yang soleh banyak. Maka itu kita minta kepada pejabat-pejabat kepolisian yang baik, yang soleh, jangan biarkan di dalam tubuh kepolisian ada orang-orang yang seenaknya membunuh rakyat, dibiarkan. Betul? Betul? Orang-orang ini sudah mencoreng citra Polri. Orang-orang ini sudah menodai, saudara, citra Polri. Orang-orang ini sudah merusak martabat harkat daripada Polri. Betul? Kita sampaikan, saudara. Dijawab oleh Kapolri. Kapolri datang ke DPR, kita suarakan lewat DPR. DPR nanya, bagaimana Pak Kapolri soal KM 50? Kapolri menjawab, saya berjanji kalau ada novum baru akan kami buka kembali kasusnya. Dia bilang ada novum baru. Apa itu novum baru? Barang bukti yang belum pernah dibawa ke pengadilan, saudara. KM 50. Begitu Kapolri berjanji, saudara, langsung kita jawab lewat majelis kita, Pak Kapolri, novum barunya sudah ada. Apa itu? CCTV rekaman, saudara, di KM 50 dan di Hotel Novotel yang merekam semua kejadian. CCTV itu disembunyikan oleh anak buah Anda, oleh Sambo dan anak buahnya. Kenapa Anda tidak ambil itu sebagai bukti baru untuk pengadilan? Takbir. Ngomong kalau ada bukti baru, pala lubungnya. Bukti barunya ada, disembunyikan, saudara. Tapi Allah Maha Adil, saudara. Dari mana kita tahu CCTV itu disembunyikan oleh Sambo dan anak buahnya, saudara? Allah yang buka. Kita nggak menyelidiki, kita nggak punya kemampuan menyelidiki, saudara. Allah buka. Tahu-tahu ada jenderal, dia bunuh anak buahnya, saudara. Begitu bunuh anak buahnya, ditahan di penjara, saudara. Lagi-lagi pada awalnya CCTV-nya hilang, saudara. Ternyata diumpetin anak buahnya. Tapi begitu masuk pengadilan, terbongkar. Jaksa nanya, ada satu irjen, saudara, bintang 1 namanya Hendra, saudara, turunan Cina, jadi polisi, saudara. Ditanya oleh jaksa, ini kamu yang bereskan ini CCTV semua waktu kasus Sambo? Iya. Memang tugas saya
sering diminta untuk mensita semua CCTV termasuk KM50. Ngaku. Alhamdulillah. Siapa yang bikin dia bicara? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang membuka rahasia? Takbir. Sekarang Sambonya ditanya sama jaksa, betul kamu suka nyuruh anak buah kamu itu mensita CCTV? Dia bilang betul. Termasuk KM50 ya? Iya. Ngaku. Alhamdulillah. Nah kita pengen Kapolri pengakuan-pengakuan itu jadi bukti baru dong. Cari itu CCTV, jangan disembunyikan, buka depan rakyat siapa yang benar siapa yang salah. Betul, betul. Takbir. Ini semua Allah lagi buka satu-satu ya. Insya Allah nanti akan tiba saatnya semua akan terbongkar habis dan para pembantai KM50 akan membusuk dalam penjara. Amin ya rabbal alamin. Maka itu saya tanya sebelum saya akhiri, saya dan kawan-kawan sedang terus mengumpulkan bukti untuk membawa KM50 ke pengadilan HAM di Indonesia. Kalau Indonesia menolak, kami akan bawa ke pengadilan HAM di luar negeri. Saudara setuju tidak? Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. Enggak, kita nggak bakal diam ya kawan. Maka itu saya butuh doa dari ulama, dari kiai, dari aumah, semuanya tolong doakan agar usaha ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemenangan. Amin ya rabbal. Nah, jadi saudara, di peristiwa KM50 banyak yang terlibat. Satu yang terlibat dalam operasi Delima. Saudara, operasi Delima, saudara, ini dijalankan oleh BIN, Badan Intelijen Negara. Kami punya dokumennya saudara. Karena ada 3 anggota BIN kami tangkap di markas syariat. Kami geledah dan kami dapatkan data kalau ada operasi Delima tujuannya habisi Habib Rizik. 2 hari sebelum peristiwa KM50 mereka kami tangkap di pesantren saudara. 2 hari kemudian terjadi peristiwa KM50 yang melibatkan oknum-oknum aparat di Polda Metro Jaya, anak buah daripada saudara Fadel Imron yang sekarang sudah naik bintang 3 saudara. Enggak, kami nggak bakal lupa saudara. Dan yang ketiga yang terlibat adalah saudara Satgas Merah Putih Sambo saudara. Ya, Sambo terlibat, anak buahnya yang mensita semua tanda-tanda bukti saudara, semua. Bahkan saking takutnya pemerintah saudara, rest area KM50 sudah dibongkar habis, nggak ada lagi tempat peristirahatan saudara. Itu bukti mereka ketakutan, takut dituntut, semua bukti mereka hilangkan. Tapi demi Allah saudara, saksi dan bukti lainnya nggak mungkin mereka begitu mudah untuk yaitu menghilangkannya. Khususnya saudara Khairus Syahidin, sebaik-baiknya saksi adalah takbir. Nah, jadi 3 ini komponen yang terlibat dalam KM50 saudara, yaitu oknum-oknum di Badan Intelijen Negara yang menggelar operasi Delima. 2, Kapolda Metro Jaya ketika itu dengan anak buahnya saudara yang menjadi eksekutor di KM50. Dan 3, Satgas Merah Putihnya Sambo saudara, yang jelas-jelas mereka yang mensisir bersih semua bukti-bukti, termasuk hotel Novotel. Hotel Novotel itu ada di pinggir jalan depan bundaran. Waktu ditembaki laskar kita keluar dari tol Kerawang Timur, mereka ditembaki, itu direkam oleh CCTV sekitar hotel saudara. Itu begitu peristiwa terjadi saudara, apa yang terjadi? Polisi ngirim petugas ke hotel Novotel, semua CCTV-nya disita saudara. Jadi bukan hanya CCTV KM50, CCTV jalanan, CCTV hotel, semua disita oleh anak buah Sambo. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak?
Jadi dengan bukti-bukti ini saya mau tanya, saudara, saya mau tanya, mereka ini semua terlibat tidak dalam KM50? Terlibat tidak? Setelah KM50 terjadi, DPR gempar minta dibentuk tim investigasi untuk menyelidiki bagaimana sebetulnya kasus KM50. Besoknya DPR minta, lusanya Presiden Jokowi menolak, nggak perlu ada investigasi. Kenapa? Karena polisi sudah benar menjalankan tugasnya. Ya, ada yang ketakutan dibongkar rahasianya, saudara. Betul, betul. Ya, jadi jangan salahkan saya kalau saya curiga sama Jokowi. Saya nggak berani nuduh, curiga boleh dong. Nah, kalau memang Jokowi tidak terlibat, kenapa tim investigasi ditolak? Kalau nggak salah, bentuk saja tim investigasi, buktikan polisi atau laskar yang salah. Betul? Setuju? Takbir. Saya jujur aja tanya, investigasi Jokowi tolak, curiga gak? Curiga gak? Curiga gak? Kenapa ditolak? Itu kan untuk pembuktian, saudara. Setahu saya nggak nolak kalau nggak terlibat. Kalau nggak terlibat tidak nolak. Kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Takbir. Saya pikir cukup urusan KM50. Yang penting Anda semua doakan kita, saudara. Doakan agar perjuangan ini diberikan kemenangan. Dan yang kedua yang saya mau ingatkan, tadi sudah dibahas oleh Habib Hanif, fitnah nasab harus kita tutup. Nggak boleh lagi kita dihasut, diadu domba. Setuju? Takbir, takbir. Saya mau tanya semua, siap bela kiai, siap bela para ulama, siap bela para masyaikh, siap bela para habaib, siap bela para ba'alwi. Takbir. Sallu ala nabi. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini adalah milad Aumah yang ke-9. Nah, saya mau ajak semua untuk sama-sama kita mengucapkan selamat milad untuk Aumah. Setuju tidak? Setuju tidak? Kita minta kepada Habib Hanif dan Habib Muhammad Hadi, nah, silakan pegang mic-nya. Satu lagi kasih mic-nya untuk Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Habib Hanif pegang ini. Silakan. Sama-sama kita bawakan nasyid selamat milad, saudara, rame-rame untuk selamat milad Aumah yang ke-9. Setuju tidak? Setuju tidak? Jadi kita doakan agar Aumah tetap jaya, Aumah diberkahi Allah, Aumah diselamatkan Allah, Aumah tetap bisa menjadi garda terdepan dalam dakwah, dalam hizbah, dalam jihad. Bisiril Fatihah. Nanti setelah nasib milad kita nyambung dengan aksi bela Islam. Setuju? Setuju? Karena aksi bela Islam 411 212 orang Madura banyak yang ikut, saudara. Bahkan laskar-laskar Sakera kita ratusan turun ke Jakarta tahun 2017 untuk mengamankan pilkada. Jangan sampai kita dicurangi. Betul? Nah, begitu cocok. Hari ini akan kita bawakan juga aksi bela Islam. Setuju? Selanjutnya, karena ini juga menyangkut, kita menyambut HUT RI, kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Nanti rame-rame, saudara, dibawakan oleh Habib Hanif untuk kita bawakan juga di tempat ini. Setuju? Setuju? Nah, setelah itu baru ditutup doa oleh para masyaikh dan para kiai kita. Insya dari saya cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan jangan lupa, malam nanti masih ada acara di Pamekasan. Betul? Betul, di Waru. Siap datang? Siap hadir? Malam nanti di Waru, saudara. Insya Allah akan kita ramaikan kembali. Takbir. Nah, dari saya cukup sekian. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua duduk, jangan ada yang meninggalkan tempat dulu.